Nah, materi selanjutnya itu adalah petak samaan. Jadi petak samaan ini eh, masih masuk modul 1 ya kita ya. Jadi minggu 1 dan minggu kedua kita menyelesaikan modul 1. Nah, apa itu petak samaan? Nah, konsep dari petak samaan. Jadi kalau definisi dari persamaan di sini ada contohnya, yaitu Y sama dengan 3x plus 6. Sedangkan petak samaan 4 plus 5x kurang dari 3x min 7. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan mendasar antara persamaan dan petak samaan itu berada pada tanda sama dengan dan kurang dari. Jadi kalau persamaan itu ditandai dengan adanya sama dengan. Kalau petak samaan itu ditandai dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih besar. Nah, kemudian sebuah petak samaan itu mempunyai himpunan penyelesaian. Jadi di sini himpunan penyelesaian itu biasanya disimbolkan dengan HP, himpunan penyelesaian. Contohnya ya, contohnya X sama dengan 1 merupakan penyelesaian dari petak samaan X kurang dari 5. Nah, gimana cara mencari X sama dengan 1? Untuk kasus ini, itu kita ganti X yang ada di sini itu dengan angka 1. 1 kurang dari 5. Benar ya? Nah, kalau benar, berarti 1 itu adalah himpunan penyelesaian dari X kurang dari 5. Tetapi X sama dengan 7 itu bukan penyelesaian. Nah, sekarang kita coba ya, X sama dengan 7 ya. Kita ganti X yang ada di sini itu dengan angka 7. 7 kurang dari 5. Salah berarti ya. Nah, makanya di sini X sama dengan 7 itu bukan merupakan penyelesaian. Nah, berarti apa? Berarti himpunan penyelesaian dari X kurang dari 5 itu adalah semua bilangan yang nilainya itu kurang dari 5. Nah, kemudian kita notasikan sebagai X.2, X kurang dari 5. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari di materi eh, garis garis selang. Nah, ini kita sudah pelajari kemarin. Jadi kalau kita disuruh menggambar X kurang dari 5, kita gambar grafiknya. Seperti ini. Kita gambar garis, kemudian eh, di sini adalah angka 5. Angka 5. Kemudian himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari 5. Tidak pakai sama dengan ya. X kurang dari 5. Ini ada lingkaran di sini. Tidak perlu kita hitamkan lingkarannya. Kemudian garis yang eh, kurang dari 5 itu kita tebalkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini ada contoh soal ya. Contoh soal kita disuruh eh, mencari himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 9X kurang dari sama dengan min 20. Nah, caranya gimana? Caranya, eh, kalau di contoh ini,
kalau kita punya sebuah persamaan kuadrat, itu dulu mungkin kalau teman-teman eh, di SMA itu diajari dengan pemfaktoran. Jadi X kuadrat min 9X kurang dari sama dengan min 20. 20-nya ini kita pindah ke sisi kiri. Gimana cara pindah min 20 itu ke sisi kiri? Nah, kalau berpindah, yang awalnya negatif, dia itu jadi positif. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah hasil perpindahannya. Jadi awalnya min 20 di sini. Di sebelah kanan kita pindah sebelah kiri, jadi plus 20. Atau dengan kata lain, cara memindahkannya itu adalah kedua sisi ditambah dengan 20. Jadi sisi kanan kita tambah 20, berarti min 20 ditambah 20 itu sama dengan 0. Kita tulis 0. Kemudian sisi yang kiri itu kita tambah 20 juga. Jadi plus 20. Nah, kemudian eh, sekarang kita sudah punya sebuah persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat ini kita faktorkan. Nah, difaktorkan maksudnya apa? Difaktorkan itu maksudnya kita akan memecah persamaan kuadrat ini menjadi bentuk persamaan X pangkat 1. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, gimana biar dapat angka X min 4 dan X min 5? Nah, caranya kita lihat di sini. Bentuk dari X min 4 sama X min 5 ini kan sebenarnya eh, min 4 dikali dengan X, kemudian X dikali dengan min 5, kemudian X dikali dengan X, kemudian 4 dikali dengan 5. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau kita kalikan ya, X dikali X, X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian min 4X, min 4 dikali X, itu kan min 4X ya. Kemudian X dikali dengan min 5, itu adalah min 5X. Berarti min 4X dikali dengan ditambah dengan min 5X, itu hasilnya adalah min 9X. Kemudian perkalian yang terakhir itu adalah min 4 dikali min 5. Hasilnya adalah plus 20. Nah, ini. Jadi cara pertama kalau kita mempunyai sebuah pertidaksamaan kuadrat, itu adalah kita faktorkan semuanya. Kita faktorkan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita disuruh mencari berapa nilai X-nya. Kita disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kalau ada kasus seperti ini, tujuan dari difaktorkan itu adalah eh, kita ingin mencari setiap nilai X. Jadi kalau di sini ada X min 4, di sini ada X min 5, ini kan nanti dikalikan ya. Dikalikan eh, yang ada di dalam kurung ini dikali dengan yang ada di dalam kurung ini. Nah, karena dikalikan dan hasilnya harus 0, maka salah satu dari yang ada di dalam kurung ini itu harus 0. Entah itu yang X min 4 itu harus sama dengan 0 atau X
min 5 itu sama dengan 0. Jadi semua bilangan yang dikalikan dengan 0 itu adalah 0. Makanya di sini harus kita coba ya. Ketika X min 4 itu sama dengan 0, dan ketika X min 5 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat di sini, nilai X untuk X min 4 sama dengan 0, atau X min 5 sama dengan 0, itu adalah ketika X-nya 4 dan ketika X-nya 5. Nah, sekarang kita gambar koordinatnya ya. Jadi, kita sudah mempunyai titik-titik ini. X sama dengan 4 dan X sama dengan 5. Nah, kemudian kita gambarkan ya. Kita bikin dulu gambar titik uji namanya. Jadi titik uji ini buat kita mencoba-coba ya. Jadi ini dinamakan titik uji itu karena kita belum tahu nilai X itu berapa. Makanya harus kita uji terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah eh, kita tulis dulu, kita gambar dulu sebuah garis. Kemudian kita tulis terlebih dahulu itu adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 5-nya. Kita tulis terlebih dahulu dua ini. Nah, setelah itu eh, kita mempunyai 3 area ya. Area pertama itu adalah yang ini. Ini area pertama. Kemudian area kedua itu adalah yang ini. Dan area yang ketiga itu adalah yang ini. Ini area yang ketiga. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam sebuah tabel ya. Nah, jadi untuk area yang pertama itu adalah semua bilangan yang kurang dari 4. Semua bilangan yang kurang dari 4. Nah, di dalam tabel titik uji, kita tulis menggunakan notasi selang ya. Notasi selang kemarin sudah kita pelajari. Semua bilangan yang kurang dari 4, berarti notasi selangnya itu adalah minus tak hingga, 4. Kemudian kurungnya masih kurung biasa ya. Jadi ini kurungnya bukan kurung siku, tapi kurung biasa semua. Ini untuk bilangan yang kurang dari 4. Berarti semua bilangan ya. Kalau intinya bilangan yang kurang dari 4. Bisa jadi bilangan itu minus minus 1 juta, minus 1 triliun. Nah, makanya di sini ditulis dengan minus tak hingga. Jadi bilangan yang kurang dari 4 itu masuk ke selang ini. Kemudian kita coba titik ujinya ya. Nah, titik ujinya itu kita ambil angka sembarang. Jadi di sini di dalam contoh ini itu diambil angka 3,5. Pokoknya angka titik uji itu sembarang angka asalkan angka itu masih berada di dalam selang satu. Selang satu ini. Nah, sekarang kita masukkan ya. 3,5 ini kita masukkan ke dalam eh, pertidaksamaan ini. X-nya, X min 4 ini kita ganti dengan 3,5. 3,5 min 4. Min setengah. Dikali dengan 3,5 min 5. Min 1,5. Berarti min setengah dikali dengan min 1,5 itu adalah positif. Nah, ini ya, di sini kita masukkan ke dalam kolom yang ketiga ini. Yang kita cari sebenarnya itu adalah tandanya. Tanda minus sama positif. Di sini ketika titik ujinya itu 3,5, 3,5 kita substitusi ke sini, 3,5 min 4 itu kan minus. Makanya di sini ditulis kurung
minus. Kemudian 3,5 kita masukkan ke X min 5. Berarti 3,5 min 5. Minus. Kita masukkan ke kurung yang kedua. Minus. Minus dikali minus sama dengan positif. Nah, selesai ya. Untuk selang uji yang pertama. Kemudian selang uji yang kedua. Ini ya. Jadi semua bilangan antara 4 dan 5. Semua bilangan antara 4 dan 5. Kemudian kita ambil sembarang angka. Nah, ini kebetulan kita ambil yang angka 4,5. Nah, pengambilan titik uji ini sebenarnya tergantung dari kita ya. Jadi titik uji ini kita kita ambil nilai yang paling gampang. Jadi ini tidak harus di tengah-tengahnya 4 dan 5 ya. Ini kebetulan kasusnya adalah antara bilangan antara 4 dan 5. Di sini saya ambil 4,5. Nah, sekarang 4,5 ini kita masukkan ke persamaan ya. Kita masukkan ke persamaan pertama, X min 4. 4,5 min 4. Setengah. 4,5 min 5. Min setengah. Berarti positif dikali negatif. Sama dengan negatif. Nah, kemudian kita lanjut ke titik uji berikutnya. Ke selang yang ketiga. Semua bilangan yang lebih besar dari 5,5. Nah, ini ngambil 5,5-nya, ini kita juga sembarang ya. Kita bisa ambil angka 10, angka 20, terserah. Yang penting ketika dimasukkan ke persamaan, itu ngitungnya gampang. Nah, ini kebetulan diambil angka 5,5. 5,5 kita masukkan ke persamaan X min 4. 5,5 min 4. Positif 1,5. Kita tulis positif. Kemudian 5,5 kita masukkan ke X min 5. 5,5 dikurangi 5. Setengah. Positif juga. Jadi positif dikali positif itu sama dengan positif. Nah, sekarang langkah berikutnya dari hasil titik uji ini kita gambarkan ke dalam sebuah garis selang ya. Ke dalam sebuah garis selang semua angka yang kurang dari 4 itu positif, kemudian positif ini ya. Kemudian yang selang yang kedua itu adalah negatif, yang ini negatif. Kemudian selang yang ketiga itu adalah positif. Nah, setelah itu kita cari himpunan penyelesaiannya ya. Kita lihat di sini bahwa hasil dari persamaan ini adalah sebuah bilangan yang kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 ya. Berarti kita cari yang negatif. Daerah yang negatif mana? Daerah yang negatif adalah daerah ini. Antara 4 dan 5. Nah, kemudian gimana cara mengetahuinya di 4 ini adalah 4-nya ikut atau lingkarannya ini titik hitam dan 5-nya ini titik hitam. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat dari tanda kurang dari sama dengan ya. Kalau ada sama dengannya itu titiknya hitam. Nah, tapi untuk memastikan apakah 4-nya ini adalah kita gambar dengan titik hitam apa tidak, itu kita masukkan lagi. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi misalkan 4 ya. 4 kita masukkan ke sini. Berarti 4 min 4, 0. Dikali dengan 4 min 5. 4 min 5 min 1 ya. 0 dikali min 1 itu kurang dari sama dengan 0. Benar. Nah, benar berarti 4-nya ikut. 4-nya ikut berarti kita arsir dengan titik hitam. Kemudian untuk yang 5. Untuk yang 5 kita masukkan juga ke dalam persamaan ini. 5 min 4. 1 dikali dengan 5 min 0. 0. 1 dikali 0 kurang sama dengan 0. Benar. Berarti kita arsir dengan titik hitam. Kemudian kita gambar garis selangnya. Seret.
selesai.